Sebelum saya pindah ke narsum yang lain, pasti Mbak Cheryl juga sudah mendapatkan pertanyaan ini dari banyak orang. Tapi saya ingin menegaskan lagi, apa modal yang dimiliki Kaisang untuk menjadi ketum selain anak presiden? Saya lihat Mas Hensat di samping Mbak Cheryl itu ngangguk-ngangguk, senyum-senyum ketika Mbak Cheryl jawab. Kenapa Mas Hensat? Gitu ya, lu tuh luar biasa tuh. Tapi intinya anak presiden lah. Jadi apapun yang disebut tadi oleh Mbak Cheryl, ya, intinya adalah modal utamanya karena anak presiden. Anak presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanotullah. Pada video kali ini kita akan terbang ke beberapa bulan ke belakang ya, di mana di situ ada perbincangan yang cukup alot, yang cukup seru sebenarnya, di mana ada pertanyaan dari host yang bertanya kepada juru bicara dari PSI, di mana dia mengajukan hal yang mengatakan apa kelebihan dari Kaisang. Seperti yang kita tahu, Kaisang sendiri pada beberapa waktu belakangan ini aktif untuk bersafari dari satu partai ke partai lain, di mana dia mengatakan dia ingin maju ke DKI Jakarta, dia bilang ke Jawa Tengah. Nah tentu saja kita perlu gitu untuk mempelajari calon-calon dari pemimpin kita semua. Nah mari kita ikuti dan kita dengarkan apa saja kelebihan dari Kaisang yang disampaikan oleh juru bicara PSI. Sebelum saya pindah ke narsum yang lain, pasti Mbak Cheryl juga sudah mendapatkan pertanyaan ini dari banyak orang. Tapi saya ingin menegaskan lagi, apa modal yang dimiliki Kaisang untuk menjadi ketum selain anak presiden? Oh banyak sekali. Mbak Zil, Mbak Zil itu kan suaminya juga pengusaha kan? Susah nggak kita bikin startup? Susah, saya juga pengusaha. Sempatlah kecil-kecilan gitu ya bisnisnya, susah luar biasa. Tapi Kaisang itu kita tahu dia punya banyak modal secara karakter misalnya ya. Ketika jadi anak presiden di periode pertama, kita ingat betul bagaimana rame orang salut banget ada anak presiden pulang dari Singapura sekolah sampai Bandara Suta. Naik bus ternyata, itu satu modal karakter. Lalu apa? Dia berhasil membesarkan banyak sekali franchise UMKM. Jadi bisnisnya tuh nggak yang langsung tiba-tiba mining, tambang atau apa gitu ya, tapi UMKM dari sang pisang, lalu juga banyak sekali kerjasama mangkokku gitu ya, banyak lah. Dan tentunya dia juga banyak sekali mensupport mensupport UMKM lainnya. Karena saat ini dia punya podcast dan podcastnya pun baik. Dan podcastnya pun itu setiap saat dalam setiap episode itu pasti membawa UMKM lagi. Bahkan kadang nggak cuma satu ya. Dia kadang makan keripik lah, makan apa. Jadi supportnya terhadap usaha-usaha UMKM, usaha-usaha anak muda. Dan dia sendiri juga sudah berhasil gitu ya besar. Jadi punya modal banyak lah. Karena entrepreneurship-nya begitu ya. Oh bukan itu aja. Saya lihat orang entrepreneur tuh pasti juga punya managerial skill. Saya lihat Mas Hensat di samping Mbak Cheryl itu ngangguk-ngangguk, senyum-senyum ketika Mbak Cheryl jawab. Kenapa Mas Hensat? Saya kagum. Tidak teryakinkan atau semakin kagum dengan sosok Kaisang? Kagum. Terima Jadi kasih. turunan anak presiden tuh banyak ternyata. Bisa jago manajerial, bisa startup ya. Dan Humble. Gitu ya. Lu tuh luar biasa tuh. Tapi intinya anak presiden lah. Jadi apapun yang disebut tadi oleh Mbak Cheryl, intinya adalah modal utamanya karena anak presiden. Anak presiden. Kalau nggak anak presiden kan susah dapat modal startup. Emangnya gampang dapat modal startup? Tapi gini, kalau misalnya ya kita lihat anak presiden yang lain, maksud saya, mungkin bukan startupnya bukan jualan pisang, maksud saya gini, mungkin langsung batu bara atau apa gitu ya. Nggak ada contohnya anak presiden langsung batu bara. Nggak, maksud saya nggak apa-apa juga anak presiden ya udah emang anak presiden. Bukan salah Mas Kaisang juga kan, bukan gara-gara dia pinter milih bapak juga kan. Emang ya udah bapaknya jadi presiden, terus dia dapat kemudahan-kemudahan. Baik. Ya itulah tadi tanggapan dari juru bicara PSI yaitu Mbak Cheryl Tansil ya, di mana dia menyebutkan agak menariknya di sini dia mempertanyakan hal startup kepada hostnya. Susah kan bikin startup. Nah tapi ternyata berikutnya tidak dilanjutkan. Kalau bikin startup itu mudah karena ada Kaisang, nggak ada. Nah aneh juga gitu loh. Kok bisa mempertanyakan itu tapi nggak ada lanjutannya, nggak ada buntutnya, malah mengatakan kalau Kaisang ini entrepreneurship-nya katanya yang bagus, padahal tadi dikatakan banyak kelebihan dari Kaisang itu banyak, tapi
Bahkan juru bicara PSI pun ya seolah-olah bingung gitu loh, yang mengatakan ke publik apa kelebihan dari Kaisang selain daripada anak presiden. Nah, yang menariknya di sini memang video tadi juga agak sedikit menghibur ya, di mana banyak sekali orang-orang yang tertawa, salah satunya itu dari juru bicara dari Pak Prabowo. Di sini sempat terbahak-bahak, begitu juga dengan Bung Hensat. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini? Apakah bisa mendapatkan inti daripada video ini, yaitu kelebihan dari Kaisang? Kalau memang ada, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, Eden Project pamit undur. Bila memang kami ada kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.